Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dalam bincang Ramadan Labda. Pada kali ini kita akan membahas mengenai gugatan Buya Hamka terhadap fenomena kristenisasi. Hal ini menarik karena secara pribadi Buya Hamka tidak pernah bermasalah dengan orang Kristen. Di dalam bukunya Islam, Ideologi dan Revolusi, bahkan Buya Hamka memuji tokoh-tokoh pejuang Kristen seperti Latu Harhari dan Robert Walter Monginsidi yang teguh akan agamanya. Akan tetapi, ketika di era Orde Baru hal itu berubah. Karena Buya Hamka melihat ada sebuah gerakan kristenisasi yang memang dirancang dan terstruktur menjangkau banyak wilayah kantong-kantong kaum muslimin di Indonesia. Ada dua buku yang sebagai sumber dalam membahas gugatan Buya Hamka terhadap kristenisasi, yaitu buku Dari Hati ke Hati dan Umat Islam Menghadapi Tantangan Kristenisasi dan Sekularisasi. Buku-buku yang merupakan kumpulan tulisan Buya Hamka di majalah Panji Masyarakat antara tahun 1967 sampai menjelang beliau wafat 1981, di mana pada era itu memang kristenisasi itu mencapai puncaknya. Banyak wilayah-wilayah kantong umat Islam yang mengalami serangan kristenisasi ini. Ada beberapa hal yang dicatat oleh Buya Hamka pada model-model kristenisasi ini. Yang pertama adalah migrasi dari wilayah-wilayah Kristen ke kantong-kantong kaum muslimin. Ini terjadi di Sumatera. Buya Hamka mencatat peristiwa di Pulau Banyak, bagaimana orang-orang dari Nias, Gunung Sitoli, dan Toba itu banyak yang bermigrasi ke Pulau Banyak yang ada di wilayah Aceh. Dan ini tidak terjadi alamiah karena gelombang perpindahannya itu secara masif. Dan setelah itu kemudian ketika mereka sudah sampai di Pulau Banyak, mereka menuntut untuk dibangun gereja meskipun jumlah mereka masih minoritas. Tidak hanya di Pulau Banyak, Buya Hamka juga mencatat hal ini ada di daerah Serdang, daerah bekas Kesultanan Serdang, ya. Kemudian juga di wilayah Rau dan wilayah Pasaman. Jadi sebuah gelombang perpindahan massal orang-orang Kristen ke wilayah-wilayah kaum muslimin secara terstruktur dan terencana, tidak secara alamiah, dan kemudian di wilayah baru mereka menuntut pembangunan gereja. Selain itu, kata Buya Hamka, ada beberapa kebiasaan Kristen yang membuat orang Islam penduduk asli itu merasa risih dan memilih menyingkir, yaitu mereka membawa ternak berupa babi dan anjing yang dibiarkan berkeliaran di tengah masyarakat. Dan ini kemudian menyebabkan orang Islam di wilayah setempat yang bermadzhab Syafi'i, yang menganggap kedua binatang itu adalah yang liurnya itu najis, mereka memilih menyingkir. Ada juga kebiasaan dua orang-orang Kristen itu adalah misalkan mereka hobi memakan daging anjing. Cara memakan daging anjing ini yang membuat orang Islam itu menjadi risih dan menyingkir, karena cara mengkonsumsi anjing itu biasanya anjingnya itu dimasukkan karung, dipukul sampai mati, kemudian setelah itu direndam dan setelah itu baru dimakan, jadi tidak disembelih. Nah, melihat hal semacam itu, orang Islam kemudian banyak yang menyingkir ke wilayah-wilayah yang lain. Ini yang disebut Buya Hamka sebagai suatu bentuk kecurangan, dan ini tidak terjadi alamiah. Kemudian yang kedua, Buya Hamka juga mencatat adanya provokasi terhadap umat Islam sehingga umat Islam ini dipancing untuk marah. Ini terjadi di Makassar, di mana ada seorang guru yang beragama Kristen di hadapan murid-muridnya yang semuanya Muslim. Dia mencela dan menghina Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang bodoh dan bernafsu tinggi, ya. Sehingga ucapan dari guru tersebut itu memancing kemarahan murid-murid dan orang tua murid. Umat Islam di Makassar sudah mencoba
menempuh jalur legal, yaitu dengan melaporkan ke kepolisian, tetapi sebulan berlalu tidak ada tindak lanjut, sehingga kata Buya Hamka pada tanggal 1 Oktober 1967 anak-anak muda Muslim Makassar karena marahnya dia berkeliling konvoi keliling kota Makassar dan melempari gereja-gereja yang ada di kota Makassar. Buya Hamka menyesalkan peristiwa pelemparan gereja itu, tapi kata Buya Hamka, hal itu tidak terjadi secara spontan. Itu dikarenakan pihak negara, pihak aparat lambat dalam merespon keresahan umat Islam karena nabinya dihina oleh guru yang beragama Kristen di ruang kelas, di hadapan murid-murid yang semuanya beragama Islam. Dan itu terjadi di Makassar, sebuah wilayah yang memang komitmen keislamannya tinggi. Kemudian Buya Hamka juga mendengarai hal itu juga ada sebuah pengalian isu, karena pada saat itu Partai Syarikat Islam Indonesia sedang melaporkan di Nusa Tenggara Barat itu ada 9 kadernya yang dibunuh oleh orang-orang Katolik dan kemudian dilubang buayakan istilahnya, karena mereka juga dibunuh dan dimasukkan sumur. Nah, ini kemudian laporan ini akhirnya menghilang juga karena peristiwa Makassar tersebut. Kemudian gugatan Buya Hamka yang lain juga adalah pembangunan gereja di wilayah Muslim. Ya, hal ini terjadi di Melaboh, di mana ada seorang Cina tua yang dia beragama Kristen. Pada awalnya rumahnya itu dijadikan sebagai tempat ibadah dan akhirnya menjadi gereja. Dan kemudian itu ditentang oleh masyarakat sekitarnya. Nah, dan ternyata kata Buya Hamka hal ini juga terjadi tidak hanya di Melaboh, di beberapa wilayah lain juga terjadi hal yang serupa, yaitu pembangunan gereja di wilayah milik umat Islam. Nah, itu nanti akan kita bahas tersendiri mengapa kemudian pembangunan gereja di tengah perkampungan umat Islam itu akan menimbulkan dampak ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama. Selain itu juga, kata Buya Hamka, ada gerakan untuk mendiskreditkan tokoh umat Islam. Jadi ini diceritakan Buya Hamka kejadiannya di Tanah Tinggi, ya, Tangerang. Pada saat itu seorang kiai besar di sana namanya Kiai Jam'an mengisi pengajian internal di kalangan jamaahnya. Beliau membahas sebuah surat di dalam Al-Quran yang mengkritik tentang ketuhanan Nasrani. Nah, ternyata pengajian Kiai Jam'an ini dimata-matai oleh para pemuda Kristen, sehingga kemudian sepulang Kiai Jam'an mengajar ngaji, rumahnya didatangi oleh puluhan pemuda Kristen dan dikatakan bahwa Kiai Jam'an ini mengajarkan radikalisme, anti toleransi dan menyebabkan perpecahan antara umat Islam dengan umat Kristen. Kiai Jam'an bersikeras untuk tetap pada pendapatnya karena dia mengambil pendapat dari Al-Quran. Pemuda-pemuda Kristen itu akhirnya mendatangkan pendeta untuk berdiskusi dengan Kiai Jam'an. Tidak tercapai titik temu, pendeta itu pulang. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ, karena keesokan harinya ternyata Kiai Jam'an itu mendapat panggilan dari pihak kepolisian dengan tuduhan anti toleransi dan anti Pancasila. Nah, beruntungnya adalah ternyata polisi yang memeriksa Kiai Jam'an ini adalah bekas murid Kiai Jam'an di sekolah yang didirikan oleh Kiai Jam'an di Tanah Tinggi, sehingga akhirnya Kiai Jam'an dilepaskan. Nah, kata Buya Hamka, bagaimana seandainya yang memeriksa itu bukan bekas murid dari Kiai Jam'an? Tentu kisahnya akan lain. Selain itu juga Buya Hamka menyoroti peringatan Hari Keagamaan Bersama, Natal Bersama yang waktu itu memang masif dijalankan di instansi-instansi pemerintahan. Jadi bukan hanya mengucapkan selamat Natal, tetapi mengada upacara Natal bersama di kantor-kantor yang ada di pemerintahan, dan panitia Natalnya itu bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat Kristen, tapi juga umat Islam dilibatkan sebagai panitia Natal. Inilah yang digugat Buya Hamka. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat dengan pemerintah, setelah Buya Hamka
mengeluarkan fatwa tentang larangan perayaan Natal bersama bagi umat Islam, Buya Hamka memilih mundur dari jabatan Ketua MUI. Nah, kata Buya Hamka, kristenisasi, pola-pola kristenisasi yang seperti itu tidak alamiah karena didukung oleh dana luar negeri yang sangat besar. Sehingga dalam buku Dari Hati ke Hati, Buya Hamka menulis satu bab khusus, orang asing pulanglah. Itu untuk menunjukkan bagaimana Buya Hamka melihat bahwa kristenisasi itu adalah dukungan dari negara-negara barat. Dan kemudian Buya Hamka berserta tokoh-tokoh Islam akhirnya melobi pemerintah saat itu, sehingga Presiden Soeharto berulang kali menegaskan supaya jangan sampai sebuah agama itu berdakwah untuk mengganti orang yang sudah beragama. Ya, kemudian yang kedua, akhirnya Ratu Amsah Paluar Negara mengeluarkan juga aturan bahwa dana yang berasal dari luar negeri itu tidak boleh langsung ke organisasi agama, harus melalui pintu Departemen Agama sehingga bisa dikontrol, tidak disalahgunakan untuk kegiatan kristenisasi. Nah, itu sekilas mengenai bagaimana gugatan Buya Hamka terhadap kristenisasi di awal Orde Baru yang sampai dibukukan, ditulis Buya Hamka dalam rubrik di Panji Masyarakat cukup panjang antara 1967 sampai 1981. Bahasan tentang kristenisasi itu selalu menjadi bahasan yang utama. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.